Pengorbananmu
Yesus, bukan darah anak domba, bukan darah binatang, tetapi darah anak domba Allah, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang bisa menebus dosa kita. Oh, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Karya-karyanya yang terbesar dalam kehidupan kita, sehingga kita sampai saat ini kita boleh merasakan pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, penghiburan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Kalau sampai saat ini kita bisa tetap setia beribadah kepada Tuhan, itu karena korban Kristus, itu karena kemurahan yang besar yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Dialah harta yang tidak ternilai. Haleluya. Melebihi segala yang ada dalam dunia fana ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Dan yang menjadi siapa? Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya menemukan diri-Mu, Yesus Tuhan. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Harta yang tak ternilai yang kumiliki dan kuhargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Bukan hanya kami mengakui Engkau Tuhan, tapi kami menghargai, menghormati Engkau, mengasihi Engkau Tuhan, lebih dari segala-galanya. Sebab Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus dosa kami. Haleluya. Memulihkan kehidupan kami, memberkati kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau. Engkau sucikan kami semua, hamba pelayan-Mu, umat-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau kuduskan oleh darah anak domba Allah, sehingga kami boleh dilayakkan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu, Engkau tibakan dengan selamat di tempat ini untuk bersama-sama kami menaikkan pujian syukur guna hormat terbesar dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan.
pertama, istilahnya kita tidak ada yang kita pikirkan cuma anak pertama ya, dan cuma kita. Tapi setelah di anak kedua ini ternyata Nore sekarang sudah sekolah, dan sekarang lagi kami sudah mendaftarkan lagi Nore di sekolah, gitu kan. Tapi kadang namanya manusia kadang suka ada rasa khawatir dan rasa Tuhan mampu tidak ya untuk kita melanjutkan Nore masuk SD. Karena memang di satu sisi hanya suami saya yang bekerja, jadi kadang mengeluh juga di hadapan Tuhan. Manusia saya masih mengeluh, Tuhan kenapa Tuhan anak kedua ini memang ujiannya lebih berat daripada yang pertama kali tanggungannya. Kalau di anak pertama kan tidak ada, saya cuma Nore. Di anak kedua ini luar biasa. Tetapi itulah saya bilang, kalau kita hanya melihat atau saya hanya melihat perkumpulan bahkan ekonomi di anak kedua ini diujinya, saya tidak dapat melihat kebaikan Tuhan. Tapi puji Tuhan, ada saja jalan yang Tuhan bukakan bagi kami. Saya selalu bilang, pas butuh, pas ada, itulah Tuhan yang saya selalu terkagum-kagum. Karena saya bilang bahwa sekalipun rasanya kita memberontak Tuhan, kita harus bagaimana, harus cari jalan di mana, kita harus berharap bagaimana. Karena berharap kepada manusia itu sangat mengecewakan. Tapi kembali lagi saya bilang, Tuhan, saya masih punya Engkau yang tidak pernah meninggalkan kehidupan saya. Jadi beberapa hari yang lalu, puji Tuhan, Eleanor boleh sekali masuk daftar yang di Tuhan Yesus itu memang masih ada lagi tanggungan yang harus kami bayar. Tapi saya yakin dan percaya bahwa semua itu akan Tuhan cukupkan. Walaupun yang saya bilang namanya dalam kondisi saya hamil, saya juga ada rasa was-was karena kalau ibu hamil itu kita tidak pernah tahu kapan datangnya dia harus melahirkan. Karena bilang Novi aja tanggal HPL-nya sudah lahiran. Saya juga di anak kedua ini juga ada kekhawatiran seperti itu. Aku pikirnya bilang bulan Juli, tahu-tahunya lahirannya bulan Juli. Jadi
cuma normal, itu harus, karena takut ada ya banyak ada kayak ada penyakit lain kayak HIV dan penyakit menular lainnya. Jadi bagaimana Tuhan ini? Akhirnya saya ikut posyandu dan bidan itu menyarankan, Bu, gini aja, pergi aja ke puskesmas. Puskesmas itu kalau BPJS justru tidak berbayar, karena memang tidak berbayar. Terus kalaupun ibu tidak ada BPJS, itu hanya bayar 50.000 loh. Saya kaget karena waktu saya tanya di rumah sakit sebelumnya 500.000, makanya saya itu di sebulan saya tidak mau screening karena dia pikir mana, karena dulu kali tidak ada. Jadi setelah saya ke posyandu dia selalu pergi aja di puskesmas. Akhirnya saya pergi ke puskesmas dan benar, awalnya dia bilang kalau udah 50 itu 60. Akhirnya setelah saya pergi ke puskesmas benar hanya 50.000. Jadi dia bilang itu sama aja, ceknya itu sama aja, hemoglobin dan sebagainya itu semua itu dicek, screening benar itu memang sama aja dengan rumah sakit. Cuma kalau di rumah sakit itu dia berbayar karena dia beli dari negara. Kalau dari puskesmas itu ternyata memang gratis dari pemerintah, dan tapi itu sama saja. Itulah saya bilang, Tuhan, ada kesulitan tetapi ada jalan keluar yang luar biasa yang tidak secara manusia. Saya bilang luar biasa kalau kita lagi berusaha lagi pergi ke bayar ke rumah sakit kita harus bayar sekian, tapi ternyata setelah saya di posyandu dan disarankan oleh bidan itu hanya bayar 50.000. Jadi makanya di anak kedua ini banyak lagi jalan yang Tuhan bukakan bagi kami. Terus masalah USG, memang kalau USG selama ini kami tidak bayar pakai BPJS, memang umum ya. Jadi awal perlu bayar 100 sekian, 100 sekian, 100 sekian. Tetapi puji Tuhan kami dapat lagi yang USG-nya cuma bayar 100 ribuan dan itu bonding. Jadi banyak yang luar biasanya yang saya terima ketika saya menghamili anak kedua ini. Jadi sangat luar biasanya semua Tuhan buka jalan bagi saya. Oleh sebab itu saya kasih oleh Tuhan, biarlah setiap pergumulan yang datang dalam kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang menjadi tempat sandaran kita. Siapa lagi? Saya bilang kalau kita berharap kepada manusia, kadang semakin hari berharap kepada manusia itu mengecewakan. Tetapi saya selalu pegang bahwa sekecewa apapun kita kepada manusia, atau saya kepada manusia,
kita semua sudah menerima keagungan kasih. Keagungan kasih Allah. Haleluya. Haleluya. Kita belajar berseraya. Tuhan terus memelihara kita. Dalam Matius 6 ya. Matius 6. Terus kalau mau dibaca satu pasal di situ pemeliharaan Tuhan yang sempurna ya. Matius 6. Haleluya. Tuhan memelihara kita mulai ayat 25 sampai 34. Kita baca Matius 6 ayat 25 sampai 34. Mari kita serahkan semuanya dan kita terima di keagungan kasih Allah. Di dalam Lukas juga ada 2 kali diulangi, Lukas 12 ayat 23 sampai 31. Sebelum kita masuk dalam keagungan kasih, kita baca, kita terima berkat ini ya, kita terima sama-sama supaya kita terus hidup dalam keagungan kasih Allah. Kita lihat dulu Matius 6 ayat 25 dulu. Ini berhenti sampai keagungan kasih dulu ya. Keagungan kasih berhenti dulu sampai di situ. Ibadah Minggu pagi GPPS Tropodo ya. Tanggalnya tidak kelihatan ya. 27 ya sekarang ya. 27 April 2025. Ya, keagungan kasih. Kita lihat dulu Matius 6 ayat 25 ya. Nanti Lukas 12 juga ada. Kita baca firman supaya kita hidup dalam kekuatan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mari kita rasakan saat ayat-ayat firman dibacakan, kita rasakan keagungan kasih yang sudah Tuhan curahkan ke dalam hati kita. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kalau bisa ayat-ayat firman itu dihafalkan ya. Dan saat kita menaikkan firman Allah sebagai doa, firman itu akan bekerja di dalam kita. Haleluya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya ingat kesaksian mama saya ya. Mama saya itu sempat bersaksi bahwa mama saya itu memiliki tingkat kekhawatiran yang cukup tinggi ya. Sampai mama saya itu ngomong, saya ini raja khawatir katanya gitu ya. Maksudnya mama saya itu sangat khawatir. Dan Tuhan ajarkan semuanya supaya kita hidup dalam penyerahan ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir. Ini firman ya yang bilang 6:31, perhatikan, janganlah kamu khawatir. Dan kita terima perintah ini dan Tuhan akan mengerjakan di dalam kita. Dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Haleluya. Saya juga merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Revi ya. Saat anak pertama, sampai kita berhenti sampai
bedanya anak pertama sama kedua itu sampai bedanya itu 8 tahun ya. 7 tahun baru hamil lagi, karena saya tahu betul pergumulan-pergumulan yang dirasakan Bu Grevi tadi. Haleluya. Bahkan saya sempat ya, anak saya yang pertama itu sekolah di Petra, Pondok Chandra. Waktu itu harga bensin itu 1 liter 100 rupiah ya. Saya cuman punya uang itu logam yang pertama kali keluar itu dulu 50 rupiah itu ya, satu ya. Jadi kalau harga bensin 100, saya punya 50 rupiah, saya buka ada 50 rupiah. Jadi beli bensinnya setengah liter ya. Bahkan sempat tidak bisa jalan sepeda motornya, anak saya waktu itu sekitar umur 4, cukup gendut ya, duduk di sepeda motor dan saya tuntun sepeda motornya ya. Kita akan mengalami proses-proses, tapi kita percaya bahwa Tuhan tadi seperti yang disaksikan ya, pas butuh ya pas ada ya. Tuhan baik, memang betul. Sampai tidak bisa ngomong lagi kebaikan Tuhan ya, hanya air mata saja ya. Haleluya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Perkataan tahu ini perhatikan ya. Mari kita mengenal dan memahami Allah. Ini sekarang ini kita belajar tentang keagungan kasih. Itu 7 perkataan Yesus di salib itu, saat kita pegang, kita akan mengenal dan memahami kasih Allah yang baru saja kita peringati minggu lalu ya, bahwa kamu memerlukan semuanya itu 3, tetapi carilah ini perintah lagi ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kerajaan Allah? Ya seluruh firman ini. Sebab itu apalagi baca firman, baca firman, baca firman. Makan firman, makan firman, makan firman. Jangan khawatir ya. Memang kelihatannya mungkin seorang ibu itu kelihatannya tidak bekerja ya. Tapi percayalah, kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bekerja, berdoa itu bekerja ya. Mungkin secara kasat mata orang dunia bilang kita tidak bekerja, tidak berpenghasilan. Tapi Tuhan itu memperhitungkan semuanya ya. Semuanya Tuhan perhitungkan. Maka semuanya itu bukan akan di sini. Mestinya itu katanya pasti ya. Pasti ditambahkan kepadamu. 3-4 ini yang pernah kita pelajari. Sebab itu janganlah kamu khawatir, perintah lagi. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Mari kita pegang ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita terima sama-sama. Kita mengalami proses ya. Setiap kita pasti mengalami proses. Gereja ini mulai tahun 90 ya. Mulai tahun 90 kita hanya pakai kotak, kita nggak pernah jalan persembahan. Papa mama saya terakhir hidupnya 22 di sini ya, 25 hari sama 28 hari. Mereka melihat kehidupan dalam keagungan kasih Allah ya. Haleluya. Di Surabaya ya, dulu kita tidak ngomong Sidoarjo, kita masih merasa di Surabaya ya. Mama saya bilang hidup di Surabaya dengan anak laki 2. Kalau Bu Grevi mungkin Pak Grevi masih kerja ya. Waktu itu Bapak Gembala juga tidak kerja ya. Jadi kita berdua secara manusia tidak kerja ya. Tapi Tuhan punya cara yang luar biasa ya. Haleluya. Papa mama saya sempat khawatir, tapi keduanya melihat kita hidup dalam keagungan kasih. Mari, saya sering ingatkan seperti jam dinding ya, dari detik ke detik. Kalau sudah tua ini masalahnya lain lagi ya, sudah tua mulai kesehatannya ya, giginya dan lain sebagainya.
kita diproses untuk terus hidup dalam kesetiaan. Mari kita lihat keagungan kasih. Apa yang pertama dikatakan oleh Tuhan di kayu salib itu bicara tentang pengampunan. Dihafalkan ya, ini sudah sering diulangi. Pengampunan. Banyak salah kaprah, banyak yang mengajarkan bahwa mengampuni itu melupakan ya. Sehingga banyak orang yang tertuduh, loh kamu kok masih ingat, berarti kamu belum ngampuni ya. Padahal ingatan itu, memori itu anugerah. Ada seorang anak yang ditinggal ibunya mulai umur 5 tahun sampai tua, dia ingat peristiwa-peristiwa itu. Ingatan itu anugerah ya. Apa artinya mengampuni? Mengampuni itu artinya mengasihi ya. Jadi jangan salah kaprah sehingga banyak yang tertuduh. Ada orang yang memang ingatannya kuat ya, anugerah, terus dituduh, berarti kamu masih ingat terus, berarti kamu belum ngampuni ya. Mari kita belajar firman. Makanya saya bilang belajar firman. Mengampuni itu artinya mengasihi. Apa artinya mengampuni? Mengampuni itu mendoakan orang yang mungkin berbuat jahat, menyakiti kita. Kita mendoakan pertobatannya, itu mengampuni. Peristiwanya tetap ingat, boleh ingat, tapi setiap kita ingat itu kita mendoakan, mengasihi, mendoakan pertobatannya, itu mengampuni. Memberkati itu kalau kita mungkin tugas kita menasehati, menegur, kita nasehati, kita tegur, tapi itu kita tunggu perintah dari Tuhan, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Sering saya katakan, saya punya anak 2 laki ya, itu yang bagian saya ya. Tapi nanti sesudah menikah caranya beda lagi. Mereka sudah punya istri, mereka sudah punya anak. Biasanya juga untuk anak saya, maksudnya cucu saya sudah tidak terlalu ikut campur karena mereka sudah punya orang tua, punya pengaturan sendiri ya. Jadi itu ada cara-caranya kita belajar, punya hikmat. Dari mana punya hikmat? Belajar firman ya. Pertama, pengampunan. Ini dihafal ya, gampang ya. Ji, sam, su. 2, 3, 3, 4 ya. Gampang ya. Ji, sam, su. 2, 3, 3, 4 itu bicara tentang pengampunan. Haleluya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saat itu Tuhan Yesus itu disalib. Dan Tuhan itu dihina ya, sama semua orang dihina. Katanya anak Allah tidak bisa turun dari salib. Engkau yang menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, engkau sendiri tidak bisa turun dari salib. Tapi Tuhan mendoakan, Yesus mendoakan orang-orang yang menyakiti, menyiksa ya, dan lain sebagainya. Haleluya. Itu mengampuni. Peristiwanya sampai sekarang diperingati kan? Sampai sekarang diperingati, ada filmnya. Dicatat dalam Alkitab lengkap. Tapi seperti kerang yang dimasuki pasir, kerang itu pasti sakit. Dan setiap sakit, kerang itu mengeluarkan cairan dan terbentuklah mutiara. Mungkin gerak lagi, sakit lagi. Saat sakit itu keluar cairan. Nah, kita anak Tuhan, setiap kita ingat bukan timbul kepahitan, tetapi timbul rasa syukur, terima kasih sudah melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Jadi waktu saya ingat kalau dulu cuma bisa beli bensin setengah liter sama jalan naik sepeda motor, tapi sepeda motornya dituntun ya. Sampai pernah capek itu berhenti duduk di pinggir, di mukanya rumah orang, duduk di bawah ya.
capek. Saat ingat itu timbul rasa syukur sudah melewati semuanya. Bukan timbul rasa pahit, itu bedanya ya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Perhatikan. Mari kita ingat selalu akan Dia. Ingat ayatnya di mana? Ya, dibaca ya. Ibrani 1, 2, 3. Ibrani 12 ayat 3. Ini juga dihafalkan ya. Ini menjadi ayat hafalan saya juga, supaya kita tetap bertekun dalam iman ya. Ibrani 12 ini nasihat supaya bertekun, bersabar dalam iman. Perhatikan kata-kata bertekun itu terus dalam iman. Mungkin belum kelihatan iman. Haleluya. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu, haleluya, akan Dia, firman. Ingat firman. Lengkap ya firman ini 77369 70 jam ditulis ya. Bagaimana bisa hafal? Kita tuh bisa hafal tuh karena diulang, ditulis ya. Mungkin tadi pagi kalau Burusin kelihatan saya nulis. Pokoknya saya di sini tuh enggak bisa ada kertas kosong ya. Kalau ada kertas kosong, itu ada ruangan kosong, pasti saya tulisi ya. Apa yang saya tulis? Yang saya dapat saya tulis ya. Pokoknya ada kertas kosong saya tulisi. Haleluya. Diulang, dan Tuhan akan menuliskan firman itu dalam hati kita. Kita mengerjakan bagian kita, apa yang Tuhan kerjakan ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Mungkin kita disalah mengerti. Kadang saya pernah sebagai anak pernah disalah mengerti oleh orang tua, tapi sebagai orang tua sekarang pernah disalah mengerti oleh anak ya. Kalau anaknya sudah 2, besok nanti Bu Gravi akan merasakan ya. Yang besar ngomong mama cinta adik, yang kecil ngomong mama cinta koko ya. Haleluya. Sebagai orang tua kita harus penuh pengampunan ya. Kita harus bisa mengerti keberadaan anak ya. Sebagai anak mengerti keberadaan orang tua terus jadi berkat ya. Ini supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, supaya kamu tetap kuat dan punya harapan yang teguh, tidak putus asa. Haleluya. Haleluya. Saya dengar satu ayat lagi sebelum lanjut ya. Sebelum lanjut 1 Korintus 15 ayat 10. Ini juga sering diulangi, dipelajari ya. Saya ini mungkin kalau yang tahu saya ya, orang bilang saya ini cerewet ya, keras ya. Karena kita itu harus tertib, hidup itu harus tertib ya. Nggak usah masalah besar. Dari masalah kecil kita tertib, baru masuk masalah besar. Contohnya apa? Ada orang yang kalau ke bandara naik pesawat senengannya itu telat ya. Nggak berubah-ubah. Dan malah bangga jadi orang yang terakhir. Saya orang yang terakhir loh masuk pesawat. Malah bangga ya. Tuhan tolong, terus ngomong Tuhan tolong ya. Jangan salah pengertian, kita itu harus tertib ya. Jangan menyusahkan orang banyak. Malah bangga. Saya dipapak sama pegawainya buka jalan, ayo buka jalan. Malah seperti bangga, tidak ngerti salahnya. Itu kan hidup menyusahkan orang lain jadi nunggu, jadi dipanggil pengumuman, jadi dicari, Mari
Bagaimana kita bisa mengerti yang benar? Bagaimana caranya? Baca firman. Jangan terus salah. Terima kasih, saksi dia ya. Saksi, terima kasih Tuhan, tolong saya terakhir, pesawatnya loh nunggu saya, malah bangga. Ngerti ya bedanya ya? Kita itu harus tertib. Jadi orang itu harus tertib. Saya sering bilang sama Bapak Gembala, jadi orang itu jangan merepotkan orang ya. Bapak Gembala mesti bilang gini, ndak ada mah orang ndak merepotkan orang. Tiap orang ya pasti ngerepotkan orang katanya. Ya pastilah, tiap kita itu pasti ngerepotkan orang. Tapi seminim mungkin, ngerti ya maksud saya. Jadi orang itu yang terima, ndak kakean rewel ya. Mari kita belajar dari hal-hal yang kecil-kecil. Jangan ngomongin hal-hal yang besar. Kalau dari hal yang kecil kita ngerti tertib ya. Hidup tertib. Perhatikan di sini. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita tertib bukan supaya selamat, enggak. Karena kita sudah selamat, hidup kita tuh beda sama orang yang belum terima kasih karunia ya. Jadi hidupnya itu tertib, hidup jadi berkat ya. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah ini. Ingat ya, anak Tuhan itu mungkin secara orang luar kelihatannya tidak bekerja, tapi anak Tuhan itu bekerja lebih keras. Bukan kerja paksa, tapi kerja keras. Beda ya, kerja keras sama kerja paksa. Kerja keras itu kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi jaga anak dan lain sebagainya. Saya ingat betul ya, emak saya yang mandikan anak saya pertama itu dulu emak saya ya. Jadi emak conya Deon ya. Emak saya itu pesen sama saya gini, panggil saya Lianwa ya. Lianwa, meskipun Lianwa kelihatannya tidak bekerja, Lianwa jaga anak sama berdoa, dan Tuhan pasti memberkati. Mungkin kelihatannya tidak bekerja, secara dunia mungkin dipandang rendah ya, tidak kerja, cuman di rumah aja. Tapi kita lakukan semuanya untuk Tuhan, bekerja lebih keras daripada mereka semua. Perhatikan ini, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kita ini bisa membiarkan kasih karunia yang bekerja. Saya sering pesen sama istri-istri, mama-mama, kalau anaknya sekolah, suaminya bekerja, yang di rumah itu berdoa ya. Dan Tuhan akan bekerja luar biasa. Mari baca firman itu, kelihatannya baca firman ya, itu bekerja. Sampai firman bekerja di dalam kita. Yang kedua Yang kedua itu bicara tentang keselamatan. Dulu saya sering bilang ya, yang pertama itu forgive, yang kedua itu today ya, hari ini. Setiap hari kita itu memikirkan keselamatan orang-orang yang kita jumpai. Haleluya. Lukas 23:43. Gampang ya. Tadi kan 23:34. Dibalik sekarang. 23:43, 34-nya dibalik jadi 43 ya. Forgive today, pengampunan, keselamatan ya. Kata Yesus kepadanya, ini kata-kata yang kedua ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan melepaskan pengampunan, Tuhan masih membawa keselamatan, memiliki kasih yang menyelamatkan. Di dunia ini kasih yang paling tinggi mungkin kasihnya ibu ya. Meskipun saya lihat ada beberapa ibu yang sudah tidak memiliki kasih yang Tuhan berikan. Ada beberapa ya yang maksudnya itu dia punya kemauan sendiri sehingga anaknya tersiksa. Ada itu. Haleluya. Tetapi kasih ibu pun bukan kasih yang menyelamatkan.
keagungan kasih, kasih Allah itu kasih yang menyelamatkan. Ingat lagunya ya. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan apa? Tak berkesudahan sepanjang hidup dan selanjutnya ya. Sepanjang hidup kita dalam kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Ini kasih Tuhan, kasihnya itu menyelamatkan. Dan kasih itu sudah dicurahkan di dalam hati kita. Roma 5 ayat 5. Haleluya. Dan kita memiliki kuasa, kemana-mana kita membawa kuasa yang menyelamatkan setiap orang yang kita jumpai. Yang ketiga bicara tentang kasih. Forgive today, behold ya. Ibu lihat anakmu, anak lihat ibumu. Bicara tentang kasih. Tuhan mengerti penderitaan umat manusia. Saat disalib dia tahu ibunya sangat menderita ya. Maria waktu itu sebagai ibu yang melahirkan Yesus sebagai manusia pasti sangat menderita waktu Yesus disalib. Yohanes murid yang dikasihi, Tuhan mengerti penderitaan manusia, itulah kasih. Yohanes 19 ayat 26. Kasih, Yohanes ini bicara tentang kasih ya, kitab Yohanes. Di sini ayat 9, pasal 19 ayat 26. Haleluya. 19:26. Dihafal ya. 19:26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Lanjut ayat 27, 26, 27 ya. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Ini bicara kasih dan keluarga bukan hanya berdasarkan darah, tetapi berdasarkan tebusan. Jadi kita ini semua adalah satu keluarga, keluarga Allah, tubuh Allah, mempelai Kristus. Tugas kita apa? Mendoakan. Haleluya, haleluya. Bu Grevi mendoakan saya, itu sudah kerja. Tuhan pasti berkati ya, tenang aja. Saya mendoakan jemaat mendoakan, saling mendoakan. Ingat cerita tentang sendok panjang ya, masih ingat ya? Saya punya sendok panjang. Kalau saya makan sendiri saya tidak bisa, sendoknya panjang ya. Orang-orang di neraka, aduh tidak bisa makan karena mau dulang dirinya sendiri, tidak bisa. Tapi orang-orang di sorga tetap bersuka cita. Soalnya sendoknya panjang, saya dulang bursin, saya dulang buas sampai ya. Buas makan sendiri tidak bisa, buas dari sana sendoknya panjang dulang saya ya. Yang di sorga tetap bisa makan soalnya dulang-dulangan ya. Yang di neraka karena mau makan sendiri mereka marah-marah, sendoknya kepanjangan. Nah, perhatikan, saat kita memiliki masalah, kalau kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Saat saya cuma beli bensin setengah liter, saat saya nonton sepeda motor, saat saya duduk di pinggir jalan bersama anak saya ya. Biasanya kalau ibu kalau duduk di pinggir jalan caranya gimana? Lihat cahaya matahari, anaknya dikasih bayangan ya, pengalaman ibu-ibu pasti gitu ya. Kalau ada cahaya matahari pasti ditutupi supaya anaknya enggak merasa, tapi kita kan kasih bayangan ke anaknya. Saat mengalami semua itu kita tetap bersyukur. Saya terus berdoa, pasti Tuhan mengerjakan semuanya. Ingat lagi cerita tentang bumbu ya, masih ingat cerita tentang bumbu? Lombok ditaruh, terasi ditaruh, garam ditaruh. Jadi apa ini? Cuman mbok sia, lombok, terasi, uyah ya.
diulek jadi satu, enak, ya kan? Diulek jadi satu. Kalau lombok sendiri, terasi sendiri, garam sendiri, beda kan rasanya. Saat ini kita mungkin kehidupan kita seperti diulek, diunyek, tapi kita akan menimbulkan bau yang harum sampai ditutup spot, sampai yang atas. Coba dilihat terus yang atas ya. Setiap hari saya kalau masuk ke sini saya lihat yang atas. Tidak kelihatan kayunya, ditutup emas ya. Haleluya. Kasih. Keempat ini bicara tentang penderitaan rohani ya. Kalau kita sedang mengalami penderitaan rohani, berserulah Eloi, Eloi ya. Yesus kasih contoh. Yesus saat itu harus terpisah dari Bapaknya karena menanggung dosa kita. Dosa umat manusia dicurahkan kepada Tuhan Yesus, yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Yang kaya jadi miskin, itu artinya tidak berdosa jadi berdosa. Jangan diterjemahkan kaya jadi miskin terus kita jadi kaya secara, bukan ya. Kita jadi kaya itu ditebus dosanya, itu kaya ya. 15:34 ini di Markus ya. Markus itu bicara tentang lembu ya, Markus hamba. 15:34 pada jam 3 dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Yesus menderita yang terlebih parah. Seluruhnya itu menderita, tapi yang lebih parah saat dia terpisah dari Bapaknya. Apa yang memisahkan kita dari Bapa? Dosa. Kalau kita ada dosa, kita akan terpisah dan itu penderitaan. Tapi Yesus sudah menyelesaikan semuanya di Golgota. Matius 5:17, kita bersyukur, kita terima kasih karunia, dan kita ditebus. Yesus yang kaya jadi miskin, tidak berdosa dijadikan berdosa. Kita miskin jadi kaya, kita berdosa jadi umat tebusan, tidak berdosa, itulah kaya ya. Jadi jangan disalahartikan terus, loh Bu Henry kok aku masih miskin ya. Kita sudah memiliki sorga. Mungkin selama di dunia kita harus mengalami proses, tapi itu semuanya untuk kebaikan kita. Yang kelima, keenam, ketujuh dipelajari sendiri ya, karena waktunya sudah habis. Kelima, penderitaan jasmani, Yohanes 19:28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ini penderitaan jasmani ya. Seluruhnya mulai malam dia diadili sampai pagi, terus disalib ya. Ada saat-saat kita ingat mengalami ini, sebab itu ingat ya. Yang keenam, finish ya. Penderitaan jasmani itu dia ngomong sorste. Finish itu kemenangan. Yang keenam, Yohanes 19:30 ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Saat kita menyelesaikan semuanya, kita masuk dalam kemenangan. Sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Belajar ya, tidak usah takut ya. Yesus sudah memberi contoh semuanya. Dia memberikan kemenangan. Kita terus hidup dalam kemenangan. Dan yang ketujuh adalah penyerahan. Lukas 23:46. Kembali ke Lukas 23 ayatnya 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ini entras ya, penyerahan. Baik, belajar ya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu, dalam tangan Tuhan. Into the hands I place my life. Mulai sekarang kita berserah ya. Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Penyerahan dimulai dari sekarang. Mari kita terima keagungan kasih. Kita sudah belajar semuanya. Saya serahkan Bapak Gembala untuk diberi kesimpulan. Terus dihafalkan. Ini sudah sering diulangi ya. Nanti kalau YouTube-nya masuk, saya akan bagikan GPPS Tropodo.
diulangi lagi. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita tidak jemu-jemunya belajar firman Tuhan mengenai kematian kebangkitan Tuhan yang tiap tahun ya kita ulangi, ya, diulang terus diulang. Ya. Diulang itu artinya ulangan supaya tidak lupa. Ya. Kita lihat dulu kalau sekolah habis belajar satu pelajaran, dua pelajaran, besoknya ulangan. Pasal 3, pasal 4 belajar ulangan lagi. Ya. Yang malas sekolah blenger ya. Ulangan terus ya. Haleluya. Ya. Jadi anak sekolah itu tidak semua suka ulangan ya. Kecuali ini istri saya ini. Kalau ulangan seneng. Kalau saya tidak seneng belas. Ya. Nah ini saudara ya. Jadi firman Allah juga demikian ya. Seperti kalau dengar firman jangan bosan ya. Jangan bosan ya. Kita bersyukur kalau diulang ya, supaya kita menjadi pandai, ingat ya. Ingat, pandai, jadi kuat ya. Tadi kita sudah belajar tentang saat-saat terakhir daripada Yesus ya, sebelum meninggalkan dunia ini ya, dengan banyak ya kata-kata yang indah ya, haleluya, pengampunan dan seterusnya ya, supaya kita ingat ya. Ya, pengampunan ini penting saudara ya, sebab kalau saat kita mau mati masih punya mangkel dendam itu bisa tidak masuk surga walaupun punya iman. Sebab apa? Ada dosa ya. Jadi iman itu tidak wungkul iman tok terus masuk surga ya. Kelanjutannya itu arti iman itu luas sekali. Doa Bapa kami dikatakan apa? Kalau kamu tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni ya. Jadi kita melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab itu yang akhir hidupnya itu harus mengampuni. Ayub mau dapat berkat 2 kali lipat, Tuhan bilang, Ayub, doamu tok yang bisa ngampuni teman-temanmu itu. Kalau kamu tidak ngampuni ya, teman-temanmu itu ya tidak bisa masuk surga. Dan kamu sendiri juga tidak bisa terima berkat 2 kali lipat. Ayub mendoakan ya, mengampuni walaupun temannya itu waduh sudah ya tidak nolong, tambah nyakiti ya. Itu Ayub mengalami seperti itu. Yusuf juga demikian. Yusuf yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Saat terakhir apa? Dia mengampuni kakak-kakaknya yang sudah menyakiti demikian rupa ya. Haleluya. Jadi pengampunan ini penting saudara ya. Haleluya. Jangan kita saat mau pulang ke surga harus damai dengan Allah, damai dengan sesama. Paling enak saudara kalau kita ini bebas dosa, itu hidup itu pasti diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Haleluya, kami masih diberi kesempatan ibadah untuk mendengar firman Allah, untuk merenungkan kembali haleluya pengorbanan Kristus, kematian serta kebangkitannya. Bahkan Tuhan, dalam bulan Mei nanti kita akan memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Haleluya, sebab Tuhan kita hidup selama-lamanya. Haleluya, duduk di sebelah kanan tahta Allah yang senantiasa mendoakan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami Tuhan mau tetap setia, mau taat dan tetap berjaga berdoa. Haleluya, sehingga kami boleh menyatu di dalam Engkau, bersama-sama dengan Engkau Tuhan, sama-sama terus berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih meteraikan firman Allah yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan,
Seberapa banyak yang bisa kami tangkap Tuhan, biarlah kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus menolong kami, haleluya, untuk melakukan semua peraturan, perintah, hukum, dan ketetapan-Mu, sehingga kehidupan kami boleh semakin indah, sempurna di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Ibu Grevi, Tuhan tolong di mana haleluya di bulan-bulan ke depan ini akan melahirkan. Tuhan tolong sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Terima kasih Bapak. Dan juga saudara kami yang lain yang Tuhan dalam kesulitan keuangan, pekerjaan, masalah, persoalan, Tuhan kami percaya semua itu mengolah iman percaya kami, supaya kami tetap bersandar hanya kepada Tuhan, percaya hanya kepada Tuhan, sebab dari Tuhanlah datang pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Kuatkan, teguhkan iman kami Tuhan, dan kami pun juga mau menguatkan iman percaya kami kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan yang ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk membiarkan kita, tapi Tuhan menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak. Tuhan tolong saudara kami yang tidak bisa hadir, yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang ada kesulitan, kesukaran, Tuhan tolong bukakan jalan, sehingga mereka boleh beribadah kembali bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Bapak. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Kau jaga, Kau serta, Kau lindungi, Engkau tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita, menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, memberkati kita dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Janjinya ya dan amin. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,